Episode ke-22, Pertemuan Tanpa Sapa. Koridor sekolah sore itu ramai oleh siswa tamu dan panitia. Kiana berjalan perlahan, tatapannya lurus ke depan. Pikirannya masih sibuk memikirkan hasil dari acara yang baru usai. Namun langkahnya terhenti sesaat. Di ujung koridor berdiri seseorang yang tak ingin ia temui. Aditya Chandra, ayahnya. Pria yang dulu pernah menjadi pahlawannya. Pria yang dulu memeluknya sambil berkata, "Ini adalah putri kecil ayah." Kini hanya menjadi seseorang asing yang hadir tanpa suara. Kiana menelan ludah. Hatinya mencubit pelan. Kenapa harus hari ini? Awalnya mereka saling pandang. Lalu ia memalingkan wajah, menarik napas panjang, dan tetap melanjutkan langkah. Ia tidak ingin ada drama lagi dari Maria. Tidak ingin tatapan meremehkan dari Molly. Tidak ingin percikan luka lama itu muncul lagi. Bagi Kiana, rumahnya kini adalah dirinya sendiri, ibunya, dan Davin. Bukan lagi Aditya. Aditya terus menatap putrinya yang benar-benar sudah ia abaikan sangat lama. Aditya sempat ingin melangkah maju. Bibit rindu itu muncul begitu saja ketika melihat Kiana berjalan. Anaknya, yang kini terlihat jauh lebih dewasa, lebih cantik, lebih mirip Kaya daripada yang ia sangka. Namun saat ia hendak berkata sesuatu, suara derap langkah membuatnya menoleh. Molly, putrinya yang lain, berdandan rapi bersama Agnes, berjalan manja sambil mengobrol. Aditya langsung kaku. Ia tahu Molly tidak akan suka jika ia menemui Kiana. Dan Maria akan membuat keributan lagi di rumah nanti. Jadi ia mundur, lagi-lagi seperti dulu. Dan Kiana lewat begitu saja di depan hidungnya, tanpa menoleh, tanpa satu kata. Dan itu membuat dada Aditya terasa seperti diremas, karena itu semua salahnya sendiri. Dari kejauhan, Davin melihat semuanya, melihat bagaimana Kiana lewat tanpa menatap ayahnya, melihat bagaimana Aditya memilih diam, seakan Kiana bukan bagian hidupnya. Dan sesuatu dalam diri Davin bergetar, marah, kecewa, kesal. Ingin sekali memaki pria itu. Bagaimana bisa seorang ayah mengabaikan putrinya sendiri? Bagaimana bisa ia membiarkan putrinya tumbuh dengan luka sebesar itu? Davin mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak langsung mendekati Aditya dan mengatakan semua makian yang ingin ia lontarkan. Di taman belakang sekolah, Kiana berjalan ke arah taman belakang sekolah, tempat paling tenang di seluruh area. Angin sore mengibaskan rambutnya. Suara burung-burung terdengar samar, dan Kiana duduk di bangku kayu, menatap kupu-kupu yang berterbangan. Tatapannya kosong, ada banyak hal di kepalanya. Bukan hanya Aditya yang kembali mengabaikannya, tapi juga Davin, Amerika, Harvard, perpisahan. Selangkah saja ia memikirkannya, dadanya langsung sesak. Kalau Kak Davin pergi, apakah aku akan baik-baik saja? Ia mengusap matanya cepat. Tidak boleh menangis, ia tidak boleh terlihat lemah. Ia tidak ingin jati beban bagi Davin, yang selama ini sudah terlalu banyak memberikan perhatian. Akhirnya Davin menemukan Kiana. Langkah lelaki itu mendekat pelan. Davin mengenali punggung itu, bahu kecil itu, dan rambut yang sering ia sisipkan penjepit kupu-kupu. Ia duduk perlahan di samping Kiana, tidak berkata apa-apa. Cukup ada, itu saja. Hening tercipta beberapa detik, lalu Kiana berkata lirih, nyaris seperti bisikan, "Kak, ternyata ayah masih sama." Hanya itu, tapi kalimat itu memecahkan Davin dari dalam. Ia ingin merengkuh Kiana saat itu juga, namun ia menahan diri, menunggu. Kiana menarik napas, suaranya bergetar tipis. "Sudahlah, kenapa aku masih berharap? Seharusnya aku sadar. Aku memang bukan bagian hidupnya lagi sejak ayah memilih mereka." Davin memutar wajah menatapnya. Bagaimana bisa seseorang berkata begitu tentang dirinya sendiri? Davin mengulurkan tangan, memegang tangan Kiana dengan lembut. Hanya menyentuh punggung tangannya, tapi terasa seperti memeluk seluruh luka masa lalunya. "Jangan bilang begitu." Suara Davin rendah tapi tegas. "Kamu pantas dicintai, Kiana. Aku yang akan mencintaimu dengan seluruh hidupku. Aku yang akan mengisi ruang kosong itu hingga penuh. Apa aku saja belum cukup?" tanya Davin sambil mempererat genggaman tangannya. Kiana menutup mata. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan.
Cukup, itu lebih dari cukup, bahkan berlebih, ucapnya sambil tersenyum. Aku baik-baik saja kok. Davin tersenyum pahit. Kamu selalu bilang begitu? Padahal aku tahu kamu masih tidak baik-baik saja. Kiana diam. Hatinya lah yang menjawab. Benar, kalau aku saja sudah cukup bagimu. Tolong tersenyumlah. Langkahku akan semakin berat jika membayang air mata itu menetes. Ujar Davin lagi. Davin memiringkan badan sedikit, menatap gadis itu penuh perhatian. Seolah dunia berhenti hanya untuk mereka berdua. Aku nggak suka lihat kamu kayak tadi. Suaranya melembut. Dan aku paling benci melihat orang yang harusnya sayang sama kamu malah nyakitin kamu. Kiana akhirnya menatap Davin. Mata itu berkaca, tapi kuat sekali. Gak apa-apa, Kak. Ada kamu saja itu sudah lebih dari cukup bagiku. Davin mengalihkan wajah, menyembunyikan emosinya yang memuncak. Karena itu justru yang membuat perasaannya semakin berat. Terutama ketika ia ingat, ia akan pergi jauh ke Amerika dan harus meninggalkan Kiana. Davin memejamkan mata sesaat, menelan kekhawatiran sendiri. Keheningan kembali turun, tapi bukan hening yang canggung, hening yang menyakitkan, namun indah, hening antara dua hati yang saling memahami, tapi takut mengatakannya.